Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di channel Sirait Media bersama saya Leonardo Sirait. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan mengangkat pembeberan penjelasan dari politisi senior yaitu eh, Pak ini ya Prasetyo Edy ya, ini dari PDIP yang membantah pernyataan Bentor ya Suryadi. Prasetyo, Prasetyo tegaskan Bentor tidak terlibat dalam tim ses Jokowi Ahok 2012. Kita akan melihat bagaimana Bung Silvester juga menguliti habis-habisan Bentor yang memfitnah Pak Jokowi dengan sangat keji. Siapakah Bentor? Orang yang memfitnah Pak Jokowi bahwa ijazah SMA bahkan S1 Pak Jokowi dibuat di tuduhannya itu dibuat di Pasar Pramuka gitu. Bahkan menuduh Pak Jokowi membuat bankir di bawah rumahnya untuk menyimpan uang-uang korupsi. Tuduhan yang sangat keji teman-teman ya. Untungnya Bung Sylvester bisa berhasil membongkar jejak rekam si buruk si Bentor ini ya. Anehnya informasi yang disebarkan oleh Bentor dipercaya begitu saja oleh kawan-kawan Roy Suryo CS yang katanya akademis, yang katanya peneliti, tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut. Kita juga akan menanggapi omongan dari Rijal Fadila ya terkait penyakit Pak Jokowi yang sangat buruk. Kita harus melakukan pembungkaman terhadap tuduhan-tuduhan liar, fitnah dan framing jahat terhadap Pak Jokowi. Terakhir kita akan melihat emak-emak ya, ya dan juga nanti ada Ahmad Kosidin, pengacara TPUA, pengacara Roy Suryo, pengacara HTI melakukan konferensi pers dengan tenang tanpa teriak-teriak. Apalagi karena dia sudah tahu klien-kliennya ini bakal segera ditangkap dan menjadi tersangka. Oke, sebelum kita mulai video ini jangan lupa like dan share video ini, subscribe channel ini. Tanpa berlama-lama mari kita lihat video berikut ini. Berangkat malam itu ke KPUD untuk melengkapi administrasi si bakal calon. Itu ada saya. Jadi mantan DPRD ini dan senior mengatakan bahwa saat pendaftaran kan dia ikut mengantarkan juga Pak Jokowi pada 2000 pemilihan presiden ya. Jadi dia ikut mengantarkan dan mendaftarkan ke KPU teman-teman. Ini penjelasan dari senior Pak Edy ini ya. Saya sendiri Pras, kedua adalah Mari Hotna Pitupulu, yang ketiga adalah Isnaini yang dibawa oleh Pak Jokowi ke Jakarta, yang keempat adalah Syarif dari Gerindra, karena kita koalisi antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Nah, saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih teman saya akan meluruskan, takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya Ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Dan saya tidak pernah ketemu dengan Bitor juga. Kita kerja dari kondisi 6% suara di Jakarta, kita bagaimana mengangkat Pak Jokowi dan Pak Ahok ini untuk memenangkan Pilgub DKI, karena ada beberapa pasangan kan Pak di ini. Salah satu musuh paling kuat dan paling itu namanya Poke. Pak itu incumbent ya Pak. Incumbent gitu Pak. Nah, kita kerja keras, alhamdulillah. Tiba-tiba saya mendengar, saya melihat di medsos membabi butanya sahabat saya ini, saya luruskan kalau itu Membabi butakan ya. Ini keterlaluan sudah ya. Untung aja berani ini senior PDIP ini membantah ya.
permasalahan yang kena Bitor aja. Nggak ada masalah buat saya. Tapi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota PDI Perjuangan, saya harus meluruskan sejarah ini. Yes. Artinya tidak benar ya? Nggak benar Ijazah semua, asli ini nggak bersama. benar semua. Nggak benar semua. Dan Artinya nggak benar teman-teman ya, dan ini diakui langsung. Bisa dicek, ini mantan DPRD DKI Jakarta yang mengantarkan Pak Jokowi mendaftar bersama Ahok ke gubernur pada saat pemilihan gubernur ya DKI Jakarta. saya pernah menelpon Bitor. Nah, Bitor ini teman-teman mengaku-ngaku dia dulu yang mendaftarkan Pak Jokowi dan Ahok ya. Ini terbantahkan. Bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, tidak ada yang namanya Widodo, yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan yang punya anak buah namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor, dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcastnya. Nah, itu Ketika Pak Jokowi udah selesai. Nah, itu teman-teman ya. Pada saat Iya, ini salah satu penerimaan. Jadi gini teman-teman, yang saya mau angkat di sini bahwa orang yang jujur dari cara bicara sudah terlihat teman-teman ya. Wajah tenang dan cara bicaranya santai gitu. Nggak kayak si Bitor ini nih. Bitor ini kata-katanya nggak jelas gitu, ngaku-ngaku ya. Nggak jelas, ini akademiks lah kalau berbicara dari kata yang kocak dia. Emang ngaco dia. Kita lanjut teman-teman ya. Ketika Pak Jokowi udah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih Bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, nah, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh lama nih, ya. Tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan, mereka kaget nih. Ya, jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah di polisiin, ya pokoknya gue hajar aja lah, udah tanggung lah, kepala tanggung kan. Yeah. Coba abang bayangkan, ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani, karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekeras ke Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun tidak sekeras itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, orang-orang yang sekarang ini memakai Pak Jokowi, yang selama ini memakai Pak Jokowi, mereka tahu kalau paling aman di negara ini, kalau ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin populer, maki Jokowi. Aman gitu. Gitu. Nah, yang disasarin kan Jokowi. Jokowi alasannya karena dia presiden. Jadi Jokowinya harus dicek nih ijazahnya segala macam tentang dia kan. Ijazahnya, skripsinya, kuliahnya, tinggalnya di mana, kosannya di mana. Semua itu kejadian tahun 1980-an, 80 sampai 85. Termasuk dia KKN-nya di desa mana. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan-tujuan yang tendensius. Apakah kemudian ini berkeadilan? Tujuannya? Jawabannya tidak. Jadi nggak ada orang yang kemudian mengejar ini itu tujuannya mencari keadilan. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau mereka mencari keadilan tentang ijazah seseorang, tokoh seseorang, seorang presiden, tentunya nggak cuma Jokowi yang disasar. Ya SBY disasar, ijazahnya mana? Megawati disasar, ijazahnya mana? Kemudian Prabowo Subianto disasar, ijazahnya mana? Bahkan sampai Presiden Soekarno harus disasar, ijazahnya mana? Kan begitu. Tapi kan ini hanya seorang Jokowi yang kemudian disasar, ijazahnya mana? Ini yang namanya tidak berkeadilan dan sifatnya tendensius. Karena tidak berkeadilan dan tendensius, tujuannya tentunya berarti ada kepentingan di belakangnya. Entah. Jadi iya benar teman-teman yang dibilang Bang Diolepa ini ya, soal tuduhan ijazah ini, jangan-jangan ada
bohir di belakangnya gitu ya. Ya kan? Karena sifatnya itu kayak seperti tendensius, tidak adil dan ada kepentingan di belakangnya. Ya kan? Oke, kita lanjut. Entah kepentingan keuangan, entah kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Keren. Keren jawabannya ya. Ya kita mengenai Bitor. Bitor ini teman saya juga. Jadi mengenai Bitor. ini beginilah kelakuan Bitor di masa lalu dan dijelaskan sama ini Bang Sylvester ya, dan saat diundang di televisi ya ada Roy Suryo juga. Bitor ini teman mengenai Bitor. Bitor ini teman saya juga. Jadi dua orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015 Mas Roy di Plaza Senayan. Ya. Dan Bitor Baik. pernah melakukan pemalsuan. Nah ini bisa saya pemalsuan Melakukan pemalsuan. waktu di kantor staf presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama kop surat KSP. Akhirnya dia diadili. Waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan oleh Pak Luhut Panjaitan waktu itu kantor staf. Dan Bitor mengajak saya ke kantor KSP. Ada kantor setelah Oke. itu dia nggak Baik. dipakai lah. Katakan ada kantor, ada telepon, dia bilang Ya. bro, kita bisa Baik. telepon pengusaha nih dari sini ayo. Baik. Ya saya nggak mau, saya udah ada duit, saya udah Oke. pengacara di pengusaha Baik. yang lumayan lah, ngapain saya ikut-ikutan kayak begitu Baik. kan? Nah itulah Tor, Oke. gitu loh. Oke. Jadi, kembali lagi nih orang-orang nggak benar semua. Oke, baik. Baik. Dibongkar ya gimana si Bintor ini ya. Aduh keren. Yang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan ya pembuktian oleh Pak Rismo misalnya tentang KKN-nya tempatnya kan sudah terbantahkan oleh masyarakat di sana, oleh sekretaris desa di sana kan sudah terbantahkan itu. Kemudian surat kedaulatan rakyat kan sudah terbantahkan juga. Katanya pasa dan puasa gitu kan nggak ada nama Jokowi, ada nama Jokowi di situ. Dan itu pun dibuktikan oleh siapa? Bukan sama siapa-siapa, oleh Rismon sendiri yang buktikan itu. Nah sekarang masalah adalah pasar pramuka. Dalam logika aja itu nggak masuk akal. Karena apa? 2005 itu dalam Pilwakot Kota Solo. Itu namanya Insinyur Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Yang bikin kata Dr. Andes itu siapa? Karena kita kan berpatokan kepada lembaga resmi, yaitu KPU. Dari KPU itu terpampang di situ Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Terus 2010 juga begitu. Insinyur Joko Widodo dengan Pak FX Rudi berpasangan mereka sampai 2 periode. Nah 2010 ke 2012 kan cuma 2 tahun. Ngapain dia mesti nyetak-nyetak ijazah? Karena ijazah itu tidak perlu secara fisik. Yang penting adalah fotokopi dan dilegalisir stem basah dari institut ya, atau universitas yang menerbitkan ijazah itu. Sedangkan undang-undang PKPU kalau nggak salah nomor 9 ya, yang 2012 itu hanya SMA yang dibutuhkan. Jadi korelasinya itu nggak ada. Ini seperti saya bilang, nomor yang saya katakan tadi, ini omong kosong. Hanya mencari popularitas atau pansos untuk saudara Bitor itu. Nah ini kita dengarkan dulu ya teman-teman dari Diola Payumara ya. Ijazah bukan untuk ditunjukkan kepada setiap orang. Dia menjelaskan ini dan ini menurut saya menarik untuk kita simak teman-teman. Kepentingan ekonomi, entah kepentingan politik, entah kemudian ada yang menunggangi. Jadi itu yang sudah akhirnya kita bisa baca ada seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sifatnya tendensius dan tidak berkeadilan. Ya. Kalau mau berkeadilan ya semua presiden dicek keaslian ijazahnya, keaslian kuliahnya, keaslian macam-macamnya, sampai pribadinya. Tapi apakah itu benar? Jawabannya tidak juga. Kalau kita khusus mengenai ijazah itu nggak ada kewajiban seorang subjek hukum di Indonesia ini harus memberitahukan ijazahnya kepada siapapun. Setuju. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya punya ijazah untuk ngelamar kerja. Akhirnya kan ditunjukkan mana ijazahnya? Ini, ijazahnya ada, asli. Kuliahnya di mana? Di sini. IPK-nya berapa? Itu dia. Kepentingan khusus kan untuk ngelamar kerja di mana ada hubungan hukum antara pelamar kerja dengan pemberi kerja. Gitu. Dan jadi nggak ada kewajiban setiap subjek hukum Indonesia itu menampilkan atau memberitahukan ijazah aslinya kepada
seseorang kepada orang lain, kepada siapapun juga, kecuali semacam CV, kurikulum vitae, itu hanya untuk menunjukkan eksplanasi dari diri. Ya. Oh ya, CV-nya, kurikulum vitae-nya adalah dulu SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah di sini. Udah itu aja. Tapi untuk kalau untuk dilampirkan ijazahnya nanti dulu. Untuk lamar kerja dilampirkan dulu nih ijazahnya ada. Tapi nggak semua juga begitu. Jadi yang penting kredibilitasnya ada di situ. Nah, dengarkan omongan dari Bapak Diolepa, penjelasannya sangat luar biasa. Salah satu praktisi hukum di Indonesia, nggak ada kewajiban bagi warga negara untuk menunjukkan ijazahnya kepada seseorang, kecuali untuk mencari kerja atau mencalonkan diri. Itu benar gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, semoga kita selalu dalam rahmat dan berkahnya. Saya Leonardo Sirait, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.